Alhamdulillah, istriku kini tengah mengandung anak pertama kami. Sudah 7 bulan usia kandungannya. Kebahagiaan ini adalah anugerah besar yang terus kami syukuri setiap harinya. Aku, sebagai suami, merasa tanggung jawab semakin besar. Rasanya luar biasa membayangkan akan segera menjadi seorang ayah. Sebelum menikah, aku memulai usahaku di sebuah ruko kecil dekat perlintasan kereta api yang sudah lama tak aktif. Namun, karena beberapa alasan, aku memutuskan pindah ke tempat usaha yang sekarang aku sewa. Keputusan itu bukan tanpa pertimbangan. Apalagi dengan kehadiran anak pertama kami yang akan lahir, aku harus memikirkan cara meningkatkan penghasilan demi masa depan keluarga kecilku. Rumah sewa yang kami tinggali sekarang cukup nyaman untuk keluarga kecil seperti kami. Meski begitu, ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki, seperti atap yang bocor dan kamar mandi yang kurang layak. Dengan tabungan yang tersisa, aku memutuskan memperbaiki rumah ini agar lebih nyaman dan aman untuk ditinggali, terutama bagi istri dan anak kami yang akan segera hadir. Sejak pindah ke sini, keberuntungan seolah berpihak pada kami. Penghasilanku terus meningkat dan istriku juga ikut membantu usahaku. Meskipun sedang hamil, dia tetap aktif mengurus keuangan, mendata suku cadang, dan bahkan sesekali membantu memperbaiki motor pelanggan. Aku merasa sangat beruntung memiliki istri sekuat dan sehebat dia. Kebahagiaan kecil seperti ini membuat kami semakin bersyukur setiap harinya. Namun ada satu hal yang sedikit mengganggu pikiranku sejak tinggal di sini. Tepat di seberang bengkel yang aku kelola, terdapat sebuah rumah besar. Rumah itu memiliki 2 lantai, sama seperti kontrakanku, tetapi kondisinya memprihatinkan. Bagian dalamnya terlihat rusak, dan pemiliknya, yang akrab dipanggil Pak Haji, sepertinya tidak berniat memperbaikinya. Anehnya, setiap penyewa rumah itu selalu pergi dalam waktu singkat. Paling lama hanya sebulan, dan itu pun jarang terjadi. Rumah itu memiliki potensi besar, bahkan bisa dijadikan tempat usaha yang menguntungkan. Sayangnya, suasana rumah tersebut memberikan kesan yang tidak menyenangkan. Pintu lantai atasnya dibiarkan terbuka, dan setiap malam, aku merasa tidak nyaman saat melihatnya dari lantai atas rumahku, terutama ketika aku membantu Imas menjemur pakaian di sana. Kebiasaan mencuci di sore hari memang membuat kami sering menjemur pakaian saat malam tiba. Aku tidak tahu mengapa, tetapi pandangan ke arah rumah itu selalu membuat bulu kudukku merinding. Hari ini, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Saat aku membuka bengkel di pagi hari, aku melihat Pak Haji sedang membersihkan rumah itu. Dia tersenyum ramah ketika aku menyapanya. Pak Haji kemudian mendatangiku untuk mengobrol sebentar. Dia memberitahu bahwa siang nanti ada keluarga yang akan menyewa rumah tersebut. Anehnya, sebelum mengakhiri obrolan, dia berkata bahwa suatu saat aku juga akan tinggal di rumah itu. Aku hanya tersenyum aneh mendengar ucapan tersebut. Tidak terlintas dalam pikiranku untuk pindah ke tempat itu. Menjelang sore, aku melihat sebuah kendaraan pick-up berhenti di depan rumah tersebut. Dari dalamnya turun pasangan muda dengan seorang anak kecil. Mereka tampaknya keluarga yang akan menempati rumah itu. Karena pekerjaan di bengkelku sudah selesai, aku memutuskan untuk membantu mereka menurunkan perabotan. Aku menghampiri mereka dan berkenalan. Keluarga itu terdiri dari Galih, istrinya Lina, dan anak kecil mereka yang lucu bernama Arin. Mereka bercerita bahwa mereka berasal dari Garut dan sedang memulai hidup baru setelah usaha sebelumnya bangkrut. Aku merasa simpati mendengar cerita mereka. Setelah membantu menurunkan barang-barang dari mobil, aku berpamitan untuk menutup bengkel. Sebagai tanda terima kasih, mereka memberikan oleh-oleh khas Garut yang aku terima dengan senang hati. Malam itu, aku dan Imas menjemur pakaian di lantai atas seperti biasa. Dari kejauhan, aku melihat Galih sedang memasang lampu di salah satu ruangan. Aku menyapanya, dan dia membalas dengan candaan, memanggilku suami idaman, karena membantu pekerjaan rumah. Aku hanya tertawa, merasa senang bisa membantu tetangga baru kami. Namun malam harinya terjadi hal aneh. Sekitar pukul 1 dini hari, aku mendengar tangisan anak kecil. Suara tangisan itu terdengar jelas hingga membangunkan istriku. Kami bangkit dan menuju lantai atas untuk memastikan. Dari jendela, aku melihat lampu kamar Galih menyala. Dari balkon atas rumah, aku memanggil Galih, dan ia pun membuka pintu dengan wajah lelah. Di dalam, aku melihat Lina sedang menggendong Arin yang menangis histeris. Ketika aku bertanya apa yang terjadi,
Galih tampak bingung, dan hanya berkata bahwa dia tidak tahu mengapa Arin terus menangis seperti itu. Tak lama setelah aku mendengar suara tangisan Arin, aku melihat tetangga sebelah rumahku muncul dari ruangan atas. Rumah sewanya sebenarnya serupa dengan milikku. Hanya saja bangunannya dibagi dua dengan pintu masuk masing-masing. Tetangga itu menatap ke arahku dengan ekspresi cemas. Dari atas balkon, ia bergumam, "Ini sih sosok Darmi," sebelum buru-buru masuk kembali dan menutup pintunya rapat-rapat. Namun, aku sempat melihatnya mengintip dari balik jendela, lalu mengetuk-ngetuk kaca sembari memberikan isyarat agar aku segera masuk ke dalam rumah dan melarang Imas untuk keluar. Isyarat itu membuat bulu kuduku meremang. Suasana malam yang dingin menjadi semakin menekan. Aku kembali memandang ke arah rumah Galih, melihat mereka masih sibuk menenangkan Arin yang terus menjerit tanpa henti. Tangisan itu terdengar begitu memilukan, bercampur dengan kepanikan Galih dan Lina yang tampak kebingungan. Aku memutuskan untuk menghampiri rumah Galih, meskipun peringatan tetanggaku terus terngiang di benakku. Aku menoleh ke jendela tetanggaku yang masih menatap dari balik tirai sambil melambaikan tangannya, seolah memohon agar aku tetap tinggal di dalam rumahku saja. Namun, aku tak bisa mengabaikan rasa cemas melihat situasi di rumah Galih. Sebelum keluar, aku berpamitan kepada Imas. "Jangan keluar ya, tutup pintunya rapat-rapat," pesanku. Imas mengangguk dengan wajah cemas. "Aduh Kang, jangan lama-lama. Rasanya serem banget. Takut ada apa-apa," ujarnya pelan. Namun nada khawatirnya terasa menusuk hati. Aku hanya tersenyum tipis, berusaha menenangkannya, lalu melangkah keluar. Malam itu terasa sangat sunyi. Jalanan yang biasa ramai kini tampak seperti kota mati. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat, hanya suara tangisan Arin yang semakin jelas terdengar. Namun, semakin dekat aku melangkah ke rumah Galih, suara tangisan itu berubah. Ada suara lain yang menyertainya, seperti tangisan seorang perempuan tua yang perlahan berubah menjadi tawa laki-laki dengan nada yang begitu menyeramkan. Aku berhenti sejenak, mencoba memastikan apa yang kudengar. Tapi tiba-tiba, suara pintu rumah Galih terbuka dengan cepat. "Ayo masuk Kang, kok malah melamun di luar?" ujar Galih buru-buru. Aku tersentak dan segera melangkah masuk, meskipun perasaan ngeri itu masih menempel di benakku. Begitu masuk, hawa panas langsung menyergap. Namun, aku tetap mengikuti Galih menuju lantai atas. Tapi langkahku terhenti sejenak saat melirik dapur yang diterangi lampu kuning redup. Sekilas, aku melihat sosok nenek-nenek berjalan perlahan masuk ke kamar mandi. Aku terpaku beberapa detik sebelum buru-buru mengejar Galih. Di lantai atas, aku menemukan Lina sedang menggendong Arin yang terus menjerit tanpa henti. Wajah Lina terlihat pucat, hampir putus asa. Aku menyarankan Galih untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kami bertiga membaca ayat kursi, berharap tangisan Arin mereda. Anehnya Arin tiba-tiba diam, namun matanya melotot tajam, seolah menatap sesuatu yang tidak terlihat oleh kami. Dia meminta diturunkan dari gendongan ibunya dan berjalan menuju sudut ruangan. Galih mencoba mendekatinya, tetapi sebelum ia sampai, Arin berteriak dengan suara berat seperti laki-laki dewasa. "Aku bawa keduanya!" Teriaknya membuat kami semua terkejut dan terpaku. Lina menangis sambil memeluk Arin yang kemudian jatuh pingsan. Anehnya dalam hitungan detik, Arin kembali terbangun dan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Dia hanya meminta botol susu dan tertidur di pelukan Lina. Setelah memastikan keadaan Arin aman, aku berpamitan kepada Galih. Kekhawatiranku terhadap Imas memaksaku untuk segera pulang. Namun saat tiba di rumah, aku menemukan pintu tidak terkunci, meskipun aku yakin sudah menyuruh Imas menguncinya. Aku masuk perlahan, merasa ada yang tidak beres. Kamar sudah gelap, hanya lampu kecil menyala. Aku mengira Imas sudah tidur, tetapi pemandangan di dalam kamar membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Imas tampak terbaring, dipeluk oleh sosok makhluk besar berbulu, dengan mata yang menyala terang. Makhluk itu menatapku, menyeringai, dan menggaruk perut Imas dengan kukunya. Aku berteriak sambil menyalakan lampu. Dalam sekejap, makhluk itu lenyap, meninggalkan aku dalam ketakutan yang sulit digambarkan. Imas terbangun mendengar teriakanku. "Kenapa, Kang?" tanyanya bingung. Aku hanya menggeleng, mencoba menyembunyikan rasa takutku. "Tidak apa-apa, Akang cuma kaget," jawabku sambil tersenyum paksa. Malam itu, aku meminta Imas membaca doa sebelum tidur. Namun, saat hendak tidur, Imas berkata sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak.
Tadi Akang kan sudah pulang dan tidur. Kenapa keluar lagi? Tanyanya. Aku hanya terdiam, mencoba mencari alasan. Oh, tadi Akang ke kamar mandi dulu, jawabku asal. Setengah jam sudah aku berusaha memejamkan mata, tetapi tetap tidak bisa tertidur. Tiba-tiba, tercium bau bangkai yang seperti menempel di hidungku. Ketika aku membuka mataku, sesosok muka nenek-nenek tepat berada di depanku. Dia bergelantungan, mendekatkan wajahnya ke wajahku. Dia melotot sambil menyeringai. Giginya tajam dan hitam, rambutnya acak-acakan. Benar-benar menyeramkan. Seketika itu juga, aku seperti tak sadarkan diri. Pagi harinya, aku terbangun dengan tubuh terasa sakit. Tidak biasanya aku bangun sesiang ini. Aku mencari Imas, tetapi dia tidak ada di kamar. Setelah keluar, aku melihatnya sedang bercengkrama dengan Lina di seberang rumah. Lina hanya tertawa melihatku. Bapak-bapak baru bangun nih, canda Lina. Aku hanya tersenyum tipis, namun pikiran tentang kejadian malam tadi terus menghantuiku. Segera aku pun beranjak menuju kamar mandi untuk menyegarkan diri, berharap dapat menenangkan tubuh dan pikiranku yang terasa lelah. Setelah membasahi tubuhku dari ujung kepala hingga kaki, rasanya semua kelelahan itu menghilang, tergantikan oleh sensasi kesegaran. Namun ketika aku hendak mengambil air lagi, mataku tertumbuk pada sesuatu yang membuat darahku berdesir. Di dalam bak air, tepat di bawah genangan air, aku melihat sosok nenek-nenek yang semalam sempat menghantuiku. Kini dia tergeletak tenggelam, matanya putih keruh dengan sedikit titik hitam, dan wajahnya menyeringai ke arahku. Aku berteriak keras, tubuhku refleks menjauh dari bak air, hampir terjatuh. Dengan hati berdebar, rasa penasaran mendorongku untuk mendekati bak air itu sekali lagi. Perlahan, aku melangkah, berharap apa yang aku lihat barusan hanyalah ilusi. Namun, kenyataannya jauh lebih mengerikan. Nenek itu sudah duduk di dalam bak, matanya menatap tajam ke arahku, dengan senyum yang semakin lebar. Bajunya yang lusuh dan rambut putih berantakan semakin memperburuk penampilannya, dengan wajahnya tampak pucat. Saat itu juga aku merasa tubuhku kaku, tak mampu bergerak sedikit pun. Nenek itu kemudian berdiri perlahan dan melangkah ke arahku. Tangannya terjulur, dan aku bisa melihat kukunya yang panjang, hitam, dan terkelupas. Tangan itu tampak seperti tulang yang terbungkus kulit, mengerikan dan tak manusiawi. Aku merasa nyali semakin pudar. Tanpa sadar, mataku terpejam dengan erat. Beberapa detik berlalu sebelum aku memberanikan diri membuka mata, berharap sosok itu telah menghilang. Namun, kenyataan justru semakin mengerikan. Nenek itu masih ada di depanku, wajahnya kini begitu dekat. Suaranya yang tertawa kecil mulai berubah menjadi bentakan yang menggelegar, dan sebelum aku sempat bereaksi, aku merasa tubuhku terlempar dan jatuh ke sudut kamar mandi dengan keras. Aku merasa seperti pingsan sejenak. Tubuhku terlalu lelah untuk bertahan. Ketika aku sadar, aku merasa kebingungan. Tubuhku terasa pegal dan lemas. Segera aku meraih handuk dan keluar dari kamar mandi, berharap dapat mengalihkan perasaan takut yang menguasai diriku. Begitu keluar, aku melihat Imas yang sudah menunggu, tampak cemas dengan keadaan diriku. "Kang, kenapa kok lama banget di kamar mandinya?" tanya Imas dengan ekspresi khawatir yang jelas terlihat. Aku mencoba tersenyum, meski hati ini terasa berat. "Anu, Akang tadi ketiduran di kamar mandi," jawabku, berusaha menutupi kejadian yang baru saja terjadi. Imas hanya mengerutkan dahinya, menatapku dengan rasa heran. Namun, aku tak bisa memberitahunya sekarang. Aku khawatir kalau ia mengetahui semua ini, Imas akan sangat ketakutan, dan bisa berisiko bagi kondisi janin yang sedang ia kandung. Kemudian, kami duduk di kamar, dan Imas mulai berbicara tentang perutnya yang terasa perih. "Kang, ini perutku kenapa ya? Kok ada bekas cakar, rasanya perih. Apa pas tidur tidak sengaja digaruk?" tanyanya sambil menunjukkan perutnya. Aku terkejut melihat bekas cakar yang melintang di kulit perutnya. Ada 5 garis besar, dengan bentuk dan ukuran yang lebih besar daripada cakar manusia biasa. Bekas-bekas itu terlihat seperti jari yang panjang, kasar dan menakutkan. Seketika, aku teringat kejadian semalam, dan perasaan takut kembali menghantuiku. Tanpa berpikir panjang, aku mengajak Imas untuk menemui Abah Hasan, seorang ustadz yang dikenal memiliki ilmu batin tinggi, dan mengerti tentang hal-hal seperti ini. Rencananya, setelah zuhur, kami akan segera berangkat ke rumah Abah, karena biasanya beliau sedang berada di ladang sebelum waktu zuhur.
aku memutuskan untuk tidak membuka bengkel hari itu. Kejadian malam tadi masih membekas kuat dalam pikiranku dan aku merasa tidak bisa fokus bekerja. Aku memberi alasan kepada Imas bahwa aku merasa kurang fit agar ia tidak khawatir. Setelah berpakaian, aku keluar rumah dan berjemur sedikit, berharap cuaca pagi bisa membantuku merasa lebih tenang. Sementara itu, di seberang rumah, aku melihat Galih sedang berbincang dengan Pak Haji, pemilik kontrakan. Dari percakapan mereka, aku bisa merasakan ketegangan. Pak Haji tampak kesal dengan cerita yang dibawakan Galih, sebelum akhirnya mereka masuk ke dalam rumah kontrakan. Tak lama, keduanya keluar dan menyeberang jalan menuju ke arahku. Pak Haji yang tampak sedikit marah langsung berkata dengan nada tinggi, "Saya sudah bilang, jangan pernah buka pintu itu. Sekarang akibatnya tanggung sendiri." Aku hanya bisa mengernyitkan dahi, bingung. Saya tidak tahu maksud Pak Haji apa. Jawabku, merasa tak mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Haji semakin gusar. "Itu pintu ke gudang. Kalau ada yang buka, bisa jadi korban Darmi dan peliharaannya. Bukan hanya yang masuk, tapi keluarganya juga akan terancam. Mereka mengikuti siapa saja yang masuk dan menghabisi semuanya." Aku dan Galih hanya saling berpandangan, terkejut dan merasa cemas. Tanpa berpikir panjang, aku mulai menceritakan semua yang terjadi sejak malam itu, hingga kejadian di kamar mandi barusan. Aku juga menceritakan rencanaku untuk menemui Ustadz Hasan. Pak Haji menyetujui, mengatakan bahwa Ustadz Hasan adalah teman lama yang terkenal dengan ilmu batinnya yang sangat tinggi. Beliaulah yang mengurung Darmi dan peliharaannya di gudang kontrakan Pak Haji. Setelah zuhur, aku dan Ima segera berangkat ke rumah Ustadz Hasan. Perjalanan yang sejauh 7 km terasa begitu berat, ditambah dengan hujan gerimis yang mulai turun, membuat suasana semakin mencekam. Imas yang tampaknya mulai curiga, terus bertanya tentang kejadian yang sedang kami hadapi. Namun, aku belum bisa menceritakan semuanya. Aku merasa bersalah karena kepedulianku terhadap tetangga yang baru aku kenal. Kini keluarga kecilku terancam oleh sesuatu yang sangat mengerikan. Sesampainya di rumah Ustadz Hasan, aku mengucapkan salam, dan seorang lelaki paruh baya yang sudah cukup sepuh membukakan pintu. Beliau masih terlihat tegap meski rambut dan jambangnya sudah memutih. Setelah memperkenalkan diri, aku hendak bercerita. Namun, Ustadz Hasan memotong kata-kataku. "Bapak sudah tahu maksud kalian ke sini. Lagi pula, makhluk yang kamu takutkan sekarang ada di luar pagar rumah Bapak," ujarnya dengan tenang. Seketika itu juga, tubuhku terasa kaku, darahku seperti membeku. Imas memegang tanganku, mungkin ia sudah merasa ada yang tidak beres dengan keadaan kami. "Jadi, apa yang harus kami lakukan, Pak?" tanyaku dengan suara bergetar. Ustadz Hasan hanya bergumam, lalu menjelaskan dengan nada bingung. "Darmi dan Gondo sebenarnya sudah Bapak kurung di rumah itu. Tapi kenapa mereka bisa lebih kuat sekarang? Gondo, seperti yang disebutkan oleh Ustadz Hasan, adalah makhluk yang semalam aku lihat memeluk istriku, sembari mencakarkan kukunya di perut Imas." Setelah mendengar ceritaku, Ustadz Hasan segera mengambil sebotol air yang kemudian dicampurnya dengan doa. "Minumlah air ini, dan biarkan istrimu meminumnya juga. Lalu basuh bekas luka yang ada di perut istrimu dengan air ini. Semoga Allah melindungi kalian," ucapnya sambil memberikan botol berisi air doa tersebut. Kami segera berpamitan dan bergegas pulang. Namun saat melangkahkan kaki keluar rumah, ada sedikit keraguan yang menghantuiku. Aku menoleh ke belakang, berharap Ustadz Hasan memintaku untuk tinggal lebih lama. Jujur, aku merasa takut untuk kembali ke rumah, tetapi Ustadz Hasan mencoba menenangkanku. "Mereka tidak akan melihat kalian, setidaknya sampai air ini habis," katanya dengan nada tegas, namun menenangkan. Perkataannya memberi sedikit keberanian. Aku pun melangkahkan kaki lebih yakin, mengingat waktu sudah siang, dan aku tidak ingin pulang terlalu sore. Aku khawatir, semakin larut, semakin besar kemungkinan bahaya mengintai Imas dan kandungannya. Sesampainya di rumah, aku melihat Galih di seberang jalan. Dia membawa seekor ayam hitam dan kantong plastik hitam, lalu masuk tergesa-gesa bersama Pak Haji. Lina, istrinya, tampak berada di lantai atas bersama Arin. Entah apa yang mereka lakukan, tapi aku tidak ingin terlalu memikirkannya. Aku punya hal yang lebih penting untuk diselesaikan. Ketika masuk ke rumah, aku mendengar Imas memanggil dari kamar. "Kang Abdi, sini dulu, Kang." Suaranya terdengar tergesa-gesa. "Kenapa, Neng?" tanyaku sambil masuk ke kamar.
Imas segera menunjukkan perutnya, yang sebelumnya ada bekas cakar mengerikan. Ini bekas cakarnya hilang, ucapnya dengan nada lega. Aku melihat perutnya dengan seksama, dan benar saja, bekas cakaran itu lenyap seolah tidak pernah ada. Rasanya lega sekali melihat tanda-tanda mengerikan itu hilang dari tubuh istriku. Harapan untuk hidup tenang mulai muncul kembali. Air dari Ustadz Hasan masih tersisa setengah botol, dan aku berencana kembali meminta air doa tersebut jika dibutuhkan. Hari itu aku memutuskan untuk tidak keluar rumah. Aku hanya ingin berada di dekat Imas dan memastikan ia benar-benar aman. Waktu berlalu hingga malam tiba, dan aku memilih untuk tetap di rumah, bahkan jarang membuka jendela. Imas terlihat mulai tenang dan tertidur lebih dulu. Namun ketika aku mencoba memejamkan mata, suara tangisan Arin kembali terdengar dari arah rumah Galih. Kali ini, suara itu terdengar lebih lemah. Hampir seperti suara seseorang yang sedang putus asa. Aku berusaha menahan diriku agar tidak keluar rumah. Aku tahu, jika aku nekat keluar, aku hanya akan membawa bahaya ke keluargaku sendiri. Namun, tak lama kemudian, suara Lina menangis histeris, dan teriakan Galih memanggil nama Arin terdengar begitu jelas. Imas terbangun dan langsung memegang tanganku dengan erat. "Sudah, Kang. Jangan dulu lihat mereka, Neng khawatir terjadi apa-apa sama kita. Ingat anak kita, Kang," katanya dengan nada memelas. Aku memeluknya, mencoba menenangkannya, sekaligus meyakinkan diriku sendiri. Namun, ketukan pintu rumah dan suara Galih yang memanggil namaku membuat hatiku semakin bergejolak. "Abdi, tolong aku!" Teriakannya terdengar begitu putus asa. Aku tahu dia membutuhkan bantuanku, tetapi aku tidak bisa mengambil risiko lebih besar. Dengan berat hati, aku tetap diam dan tidak membuka pintu. Setelah beberapa saat, keadaan menjadi sunyi kembali. Aku meminta Imas untuk kembali tidur dan berjanji bahwa aku tidak akan pergi kemana-mana. Namun, sekitar setengah jam kemudian, aku mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Langkah itu terdengar berat, seperti diseret. Aku mencoba mengintip dari celah pintu, dan apa yang kulihat membuat darahku membeku. Sosok nenek-nenek yang sebelumnya kulihat di kamar mandi, kini berjalan perlahan di lorong luar kamarku. Wajahnya yang menyeramkan, mata putih dengan senyum menyeringai, kembali menghantuiku. Aku menutup mulutku dengan tangan, berusaha menahan diri agar tidak berteriak. Dengan panik, aku kembali ke tempat tidur, memeluk Imas, dan mulai membaca semua ayat Al-Quran yang kuingat. Imas yang terbangun lagi ikut membaca doa, meski suaranya bergetar. Kami memohon perlindungan Allah dari makhluk yang terus meneror kami. Tidak lama kemudian, suara banyak orang terdengar dari seberang jalan. Keramaian itu memberikan sedikit rasa tenang. Aku dan Imas keluar dari kamar dan mengintip dari jendela. Di depan rumah Galih tampak banyak warga berkumpul. Suara lirih Lina membangunkan Arin terdengar di tengah kerumunan. Sementara itu, Galih hanya terduduk sambil menangis. Aku dan Imas segera bergegas menuju ke rumah Galih. Ketika melihat keadaan di dalam rumah Galih, Imas menutup mulutnya seraya menangis. Aku pun hanya bisa lemas melihat apa yang ada di depan mata. Arin, gadis kecil itu, meninggal dengan tubuh yang menghitam, kurus seperti orang tua, dengan kulit yang kering dan keriput. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Arin, gadis kecil yang baru saja beberapa hari lalu terlihat ceria dan lucu itu. Sekarang dia berubah menjadi mayat yang begitu mengenaskan. Banyak warga masih memenuhi rumah Galih dan Lina. Mereka berkumpul untuk menyampaikan rasa duka, meskipun kebanyakan dari mereka penasaran dengan apa yang telah terjadi. Terlihat Pak Haji, pemilik kontrakan, sedang berbincang dengan beberapa warga yang dikenalnya. Galih terlihat mondar-mandir. Aku pun memutuskan untuk menghampiri Galih, yang sekarang duduk di depan rumahnya. Aku mencoba menyapanya dengan hati-hati. "Galih, maaf, tadi aku tidak bisa menolong kamu. Aku khawatir setelah apa yang menimpa aku juga kemarin. Aku khawatir dengan keadaan istriku dan bayi yang dikandungnya," ucapku mencoba menjelaskan. Galih menoleh dengan tatapan kosong. "Sudah, Kang. Saya mengerti. Tapi mungkin Akang bakal lebih mengerti kalau ada di posisi saya tadi," jawabnya singkat, lalu berlalu masuk ke rumahnya. Ya, Galih sepertinya marah dan tidak menerima perlakuanku yang tidak menghiraukannya. Pak Haji berdiri di dekatku, menepuk pundakku pelan. Arin diambil Gondo, diambil sukmanya dan juga sari tubuhnya. Jadinya meninggal seperti itu, ucapnya.
Aku hanya bisa terpaku mendengar ucapan Pak Haji yang begitu berat. Kata-katanya terus terngiang di pikiranku. Kejadian sore kemarin kembali membayang, ketika aku melihat Galih dan Pak Haji membawa plastik hitam dan seekor ayam hitam masuk ke rumah Galih. Ada rasa penasaran yang menyesakkan dada. Apa maksud semua itu? Kenapa mereka begitu tergesa-gesa saat membawa barang-barang tersebut? Dan yang paling menghantui pikiranku adalah pintu di ujung ruangan rumah Galih. Keingintahuanku semakin tak tertahankan. Ketika suasana rumah mulai sepi dan perhatian orang-orang teralihkan oleh mobil jenazah yang datang untuk membawa tubuh kecil Arin ke kampung halaman Galih, aku perlahan menyelinap menuju pintu gudang itu. Aku memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikan, terutama Pak Haji atau Galih. Lalu dengan hati-hati aku mengintip ke dalam gudang melalui kaca pintu. Pandangan yang kulihat membuat tubuhku gemetar. Di dalam gudang terdapat ayam hitam yang sudah mati dengan kepalanya yang diputuskan. Tak jauh darinya, kepala kambing putih tergeletak bersama sesajen yang disusun dalam pola yang terasa asing bagiku. Aroma dupa yang menyengat samar tercium, meskipun pintu itu masih tertutup rapat. Hatiku bergetar hebat. Apa maksud semua ini? Apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergelayut. Namun, aku tidak punya keberanian untuk membuka pintu dan mencari tahu lebih jauh. Ketika mobil jenazah perlahan meninggalkan rumah, membawa tubuh mungil Arin yang tak lagi bernyawa, warga pun mulai membubarkan diri. Aku sengaja menahan langkah, menjadi orang terakhir yang meninggalkan rumah Galih. Ada perasaan aneh yang menahanku di sana. Rasa penasaran bercampur takut yang sulit aku jelaskan. Malam itu suasana terasa mencekam. Hujan rintik mulai turun sejak maghrib, membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Imas terlihat lesu, mungkin karena kehamilannya yang semakin besar. Aku mengambil alih pekerjaan rumah, termasuk menjemur pakaian, yang biasanya menjadi tugas Imas. Ketika aku berada di lantai atas untuk mengambil jemuran, pandanganku tertuju pada rumah Galih yang gelap dan kosong. Tiba-tiba, dari jendela kamar Arin yang terbuka, aku melihat seseorang melambaikan tangan. Refleks, aku memicingkan mata, mencoba memastikan siapa yang ada di sana. Jantungku berdegup kencang saat aku mengenali sosok itu. Itu Darmi. Wajahnya yang menyeramkan terlihat jelas, dengan senyum menyeringai sambil tertawa kecil. Rambut putihnya yang kusut menambah kengerian. Aku langsung turun ke lantai bawah, tubuhku gemetar dan masuk ke kamar untuk menemui Imas. Neng, kita harus ke rumah Ustadz Hasan besok pagi. Air doanya sudah habis, dan aku takut sesuatu terjadi lagi. Kataku tergesa-gesa. Namun, respon Imas membuatku terkejut. Ia tiba-tiba tertawa, tapi itu bukan suara Imas, itu suara nenek-nenek. Aku mundur beberapa langkah, merasa takut dan bingung. Apa yang sedang terjadi? Mataku menatap tajam ke arah Imas, yang kini terlihat berbeda. Sorot matanya bukan lagi milik istriku, Darmi. Dia telah menguasai tubuh Imas. Dalam sekejap Imas berdiri dan mulai mendekatiku dengan langkah lambat. Wajahnya dipenuhi ekspresi mengancam. Tangannya terulur ke arah leherku, berusaha mencekiku. Aku berusaha mengendalikan ketakutanku dan menguatkan hati. Dengan segenap keberanian, aku mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang kuhafal, memohon perlindungan kepada Allah. Suaraku gemetar, tapi aku terus membaca dengan penuh keyakinan. Perlahan, genggaman tangan Imas melemah, dan ia jatuh pingsan di depanku. Segera aku mengangkat tubuhnya dan membaringkannya di tempat tidur. Aku mencoba menyadarkannya, tapi Imas tetap tak bergerak. Panik, aku memutuskan untuk meminta bantuan tetanggaku, Uni. Dengan tergesa-gesa, aku mengetuk pintu rumahnya, berharap ia mau membantuku. Untungnya, Uni segera membukakan pintu. Wajahnya terlihat tegang, tapi ia langsung mengikuti ke rumahku tanpa banyak bertanya. Dengan cekatan, Uni mengoleskan minyak kayu putih di telapak tangan dan kaki Imas, lalu menempelkan tangannya ke perut Imas sambil menggumamkan doa. "Kalau saja kamu nurut dari awal, kamu tidak akan seperti ini," ucap Uni dengan nada ketus. "Jangan pernah menerima apapun dari Pak Haji atau orang-orang yang terlibat dengannya. Itu hanya akan membawa sial." Aku tidak menjawab, hanya mengangguk kecil. Ada banyak pertanyaan di kepalaku, terutama tentang sikap Uni yang begitu tidak suka dengan Pak Haji. Kenapa ia begitu yakin bahwa Pak Haji adalah bagian dari masalah ini? Imas akhirnya siuman, tapi wajahnya masih terlihat bingung. "Kang, kenapa Uni ada di sini? Ada apa?" tanyanya pelan.
Aku mencoba menenangkan istriku, mengatakan bahwa ia tadi pingsan dan Uni membantunya. Aku menyarankannya untuk beristirahat, dan ia pun menurut. Ketika Uni pamit, ia tiba-tiba menatapku dengan tatapan yang penuh arti. Abdi, kamu harus tahu, dulu Uni tidak seperti ini. Tapi gara-gara kejadian sebelum kamu pindah, Uni jadi menutup diri. Orang-orang sebelumnya mati tidak wajar di rumah itu. Sama seperti anaknya Galih, katanya lirih. Seketika dadaku terasa sesak, seperti terhimpit. Tubuhku merinding, dan rasa takut luar biasa menyelimutiku. Uni tidak mau suuzon, tapi lihat saja nanti. Apa yang kamu temukan, tunggu sampai Galih kembali. Sementara ini, minta tolong saja sama Ustadz Hasan. Uni yakin sekarang Ustadz Hasan sedang mencari cara untuk menyelamatkan kamu dan keluarga kamu, ucap Uni, lalu masuk ke rumahnya. Aku hanya termenung di luar. Seketika aku menoleh ke arah rumah kontrakan Galih. Aku melihat sosok Darmi sedang menggerogoti ayam hitam yang waktu itu dibawa Galih. Anehnya, meskipun rasa takut masih ada, sekarang aku mulai terbiasa melihat sosok Darmi. Tetapi yang paling aku khawatirkan adalah jika terjadi sesuatu yang tidak aku inginkan kepada keluargaku. Malam itu aku dan Imas memutuskan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kami memperbaiki ibadah kami, memohon perlindungan dari makhluk-makhluk yang terus meneror kami. Aku sadar, dalam situasi seperti ini, hanya Allah yang dapat menjadi sandaran kami. Meski rasa takut terus menghantuiku, aku tahu kami harus melawan. Malam itu, kami berdoa dan berzikir, hingga akhirnya tertidur. Pagi buta, sekitar pukul 4:30, kami sudah terbangun dan mulai membiasakan diri menjalankan ibadah yang seharusnya kami lakukan setiap hari. Setelah itu, kami melanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kami melupakan kejadian-kejadian mengerikan yang telah kami alami. Sudah 3 hari berlalu sejak bengkelku tidak kubuka. Untungnya, masih ada sedikit tabungan yang cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, setidaknya untuk beberapa waktu ke depan. Hari ini, aku memutuskan untuk menunggu hingga waktu zuhur, sebelum mengambil keputusan apapun. Seluruh perhatianku tertuju pada Imas, istriku, yang kini tengah mengandung buah hati kami. Usia kandungannya sudah hampir mencapai 8 bulan, dan bagiku, tugas terpenting saat ini adalah mendampinginya. Aku benar-benar mencurahkan waktuku untuk bersama Imas. Kegiatan sehari-hari yang dulu terasa seperti rutinitas kini, berubah menjadi momen berharga untuk kami habiskan bersama. Anggap saja ini adalah quality time, kesempatan langka untuk mempererat hubungan kami, sebelum tanggung jawab besar sebagai orang tua tiba. Mulai dari belanja bahan makanan di pasar, memasak hidangan sederhana di dapur kecil kami, hingga menyelesaikan pekerjaan rumah seperti menyapu halaman atau mencuci pakaian, semuanya kami lakukan bersama. Setelah selesai menunaikan sholat zuhur, aku mengajak Imas kembali menemui Ustadz Hasan. Sesampainya di rumah beliau, seperti biasa, kami disambut dengan kehangatan yang tulus. Teh hangat dan camilan sederhana telah disiapkan di meja tamu. Kehadiran Ustadz Hasan selalu memberi rasa tenang yang sulit dijelaskan. Aku mulai menceritakan semua yang terjadi, dari peristiwa tragis yang menimpa Arin hingga pemandangan aneh yang membuat bulu kuduku merinding ketika melihat Darmi memakan ayam hitam. Sepanjang ceritaku, Ustadz Hasan hanya diam, mendengarkan dengan perhatian penuh. Tatapannya yang tajam menunjukkan betapa serius ia menyimak setiap detail yang kusampaikan. Setelah kejadian yang kalian alami, apa yang berubah dalam hidup kalian? Tanya beliau setelah aku selesai berbicara. Suaranya lembut, namun ada nada mendalam yang membuat pertanyaannya terasa seperti introspeksi yang harus kujawab dengan jujur. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. Kami sekarang berusaha memperbaiki ibadah kami, Ustadz. Kami juga saling menguatkan satu sama lain. Ustadz Hasan mengangguk pelan, lalu dengan nada menasihati, beliau berkata, "Itu bagus. Tapi, dari gerak-gerik kalian, Bapak bisa tahu bahwa sebelumnya kalian sering melalaikan kewajiban. Itulah mengapa kalian begitu mudah diganggu oleh jin. Jangan pernah tinggalkan ibadah kalian, karena hanya dengan itu, kalian bisa mendapatkan pertolongan." Kata-katanya membuatku tersentak. Rasa malu menguasai diriku, mengingat betapa seringnya aku mengabaikan hal-hal yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam kehidupanku. Namun, di balik rasa malu itu, ada tekad baru yang perlahan tumbuh, tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik demi diriku, keluargaku, dan kehidupan kami ke depan. Kemudian,
Ustadz Hasan pergi ke lemarinya dan kembali membawa sebuah tanaman kecil dalam pot. Daunnya tampak hijau segar dengan ukuran sebesar ibu jari, sementara batangnya dipenuhi duri-duri kecil. "Ambillah ini," katanya sambil menyerahkan pot tersebut. "Ambil 7 lembar daunnya, lalu masukkan ke dalam air. Bapak akan menuliskan bacaan-bacaan yang harus kalian lakukan." Beliau mengeluarkan secarik kertas dan pena, lalu menuliskan beberapa ayat pendek dari Al-Quran. "Setelah sholat asyar nanti, gunakan air itu untuk menyiram pekarangan rumah kalian. Sebagian lagi, campurkan dengan air di bak mandi, dan gunakan untuk mandi. Simpanlah tanaman ini di dalam rumah kalian." Aku memandang tanaman kecil itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Ustadz, tanaman apa ini?" tanyaku, mencoba memahami mengapa benda ini terasa begitu istimewa. "Itu bidara," jawabnya singkat, namun penuh makna. "Datanglah ke sini lagi dalam beberapa hari. Bapak belum bisa ke rumah kalian sekarang. Waktunya belum tiba. Bapak perlu menunggu momen yang tepat untuk menjauhkan kalian dari jangkauan makhluk itu." Waktu perlahan bergeser, mendekati asyar. Setelah berpamitan kepada Ustadz Hasan, aku membawa pot bidara itu pulang dengan hati yang mulai dipenuhi harapan. Setibanya di rumah, aku segera mengambil wudhu dan menunaikan sholat asyar. Pikiranku tetap tertuju pada instruksi Ustadz Hasan. Aku ingin melakukannya dengan tepat tanpa ada yang terlewat. Aku memetik 7 helai daun bidara dengan hati-hati, mencampurnya ke dalam air, lalu membaca doa-doa yang telah dituliskan Ustadz Hasan. Aku melangkah keluar, menyiramkan air itu ke pekarangan rumah, memastikan setiap sudut tanah mendapat percikan. Setelahnya, aku mencampurkan sisa air ke dalam bak mandi dan menggunakannya untuk mandi. Perasaan tenang mulai merayap di hatiku. Hari-hari berikutnya terasa lebih tenang. Rumah yang sebelumnya dipenuhi rasa gelisah, kini mulai memancarkan kehangatan dan kenyamanan. Aku kembali membuka bengkel, dan perlahan, pengunjung mulai berdatangan seperti biasa. Kehidupan seperti mulai kembali ke jalurnya. Namun, di balik semua itu, pikiranku sesekali melayang ke Galih dan Lina, yang belum kembali sejak kepergian mereka ke Garut untuk memakamkan Arin. Sudah 10 hari berlalu, dan aku mulai bertanya-tanya kapan mereka akan pulang. Siang itu, aku tengah sibuk memperbaiki motor seorang pelanggan, ketika sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan kontrakan Galih. Aku mengintip dari celah pintu bengkel, dan melihat Galih turun dari mobil tersebut, diikuti oleh Lina. Mereka tampak segar dan sehat, seolah-olah tragedi yang baru saja mereka alami tidak meninggalkan luka yang mendalam. Lina bahkan sempat tersenyum kecil sambil membawa beberapa barang dari dalam mobil. Perasaan campur aduk menyelimutiku. Mungkin mereka memang berasal dari keluarga berada, atau mungkin sebelumnya mereka pernah menjalani kehidupan yang lebih baik sebelum akhirnya harus menghadapi kesulitan. Aku memutuskan untuk menghampiri mereka, sekadar memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, dan tidak ada dendam yang tersisa di antara kami. "Galih, bagaimana kabar kalian?" sapaku sambil mencoba tersenyum. Galih menoleh, balas tersenyum, lalu menjawab, "Baik, Kang." "Wah, kayaknya bengkel Akang mulai ramai lagi ya." Aku mengangguk pelan, lalu beralih menatap Lina yang ikut menyapaku dengan ramah. "Imas bagaimana, Kang? Apa sudah melahirkan?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. "Belum, usia kandungannya baru 8 bulan. Tapi, alhamdulillah, semuanya baik-baik saja," jawabku, berusaha menyembunyikan sedikit rasa canggung yang muncul. Lina tersenyum kecil sambil menyerahkan sebuah bingkisan padaku. "Ini oleh-oleh dari Garut, Kang. Kami sengaja bawakan buat Akang dan Imas." Aku menerima bingkisan itu dengan sedikit ragu, namun tetap berusaha sopan. "Terima kasih banyak, tidak perlu repot-repot," ucapku sambil menatap mereka bergantian. Setelah obrolan ringan yang berlangsung singkat, aku kembali ke rumah membawa bingkisan itu. Namun, langkahku terasa berat, dan bayangan nasihat Uni kembali muncul di benakku. Bukankah dia pernah memperingatkanku untuk tidak menerima apapun dari mereka? Perasaan tidak nyaman mulai mengusik pikiranku, membuatku bingung harus apa dengan bingkisan tersebut. Sesampainya di rumah, Imas menyambutku dengan tatapan heran, terutama ketika melihat bingkisan itu. "Apa ini, Kang?" tanyanya, sambil melirik barang di tanganku. Aku mencoba menenangkan Imas. "Tunggu di sini ya. Kalau ada pelanggan bilang saja, Akang sedang ada urusan sebentar," ujarku sambil menyalakan motor. Aku memutuskan untuk membawa bingkisan itu ke Ustadz Hasan. Rasa ragu yang menggelayut di hatiku membuatku ingin mencari jawaban darinya.
Namun setibanya di rumah Ustadz Hasan, aku mendapati beliau sedang tidak ada di tempat. Setelah bertanya pada tetangganya, aku diberitahu bahwa beliau sedang berada di ladang. Tanpa berpikir panjang, aku melajukan motor menuju ladang tersebut. Aku akhirnya menemukan Ustadz Hasan di sana, sedang memeriksa tanaman-tanaman miliknya. Setelah menceritakan semuanya, aku menyerahkan bingkisan itu kepadanya. Isi bingkisan tersebut ternyata hanyalah makanan ringan khas Garut, seperti keripik dan dodol. Namun Ustadz Hasan menatapnya dengan serius sebelum akhirnya berkata, "Bawalah kembali makanan ini. Kalau kamu ragu, buang saja. Tapi kalau kamu yakin, makanlah nanti menjelang malam. Dan jangan kunci pintu rumahmu. Ingat, selalu beribadah dan berzikir." Kata-katanya membuat hatiku campur aduk. Rasa khawatir membayangi pikiranku, namun aku memutuskan untuk mempercayai petunjuk beliau. Aku kembali ke rumah dengan membawa bingkisan itu, berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah tiba di rumah, aku mendapati Imas sedang berbincang dengan Uni. Perbincangan mereka terdengar biasa, tetapi pandanganku tertuju pada sosok Lina yang berdiri di seberang jalan, memperhatikan gerak-gerik kami dari kejauhan. Matanya tajam, seperti sedang mengamati sesuatu. Ada perasaan tidak nyaman yang perlahan merayap, membuatku semakin berhati-hati. Usai sholat Isya, aku dan Imas memutuskan untuk membuka bingkisan yang diberikan Lina tadi siang. Isi bingkisan itu tidak lebih dari beberapa bungkus makanan ringan khas Garut. Imas tampak ragu untuk memakan makanan tersebut, matanya penuh kecemasan saat menatapku. "Kang, apa ini aman?" tanyanya lirih. Aku mengingat pesan Ustadz Hasan dan berusaha menenangkannya. Ustadz bilang tidak apa-apa kalau kita yakin. Lagi pula, beliau menyuruh kita untuk menjaga ibadah dan zikir. Insya Allah kita akan dilindungi, jawabku sambil menggenggam tangannya. Perlahan, aku membuka salah satu bungkus keripik dan memakannya lebih dulu, memastikan tidak ada hal aneh yang terjadi. Imas mengikuti setelah melihatku baik-baik saja. Namun sebelum kami selesai menikmati makanan itu, suara ketukan di pintu terdengar tiba-tiba membuat Imas terlonjak kaget. Aku segera bangkit dan menuju pintu. Saat pintuku buka, aku mendapati Galih dan Lina berdiri di ambang pintu, tersenyum ramah. "Silakan masuk," kataku. Berusaha terdengar wajar meski hatiku mulai diselimuti rasa waspada. Di dapur, aku menyiapkan 2 cangkir teh hangat. Namun ide iseng tiba-tiba muncul di pikiranku. Aku mengambil sedikit air yang sudah dicampur dengan daun bidara, seperti yang diajarkan Ustadz Hasan, lalu mencampurkannya ke dalam teh mereka. Tidak ada niat buruk di balik tindakanku. Aku hanya ingin tahu apakah air itu memiliki efek tertentu terhadap mereka, seperti yang Ustadz Hasan katakan tentang perlindungannya dari makhluk halus. Aku mempersilahkan mereka duduk di ruang tamu, sementara Imas hanya menatap mereka dengan sedikit bingung. Tatapan matanya sempat beralih padaku, seolah bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. "Sebentar ya, saya bikinkan teh dulu," ujar Imas, berusaha tetap ramah meski kegelisahannya terlihat jelas. Aku menghentikannya dengan isyarat tangan. "Biar Akang saja yang buat." "Neng istirahat dulu," kataku, mencoba memberikan kesempatan padanya untuk menenangkan diri. Saat aku kembali ke ruang tamu dengan membawa teh, suasana terasa agak canggung. Kita tinggal berseberangan, tapi baru kali ini ya kalian bertamu ke sini, kataku, mencoba memecah keheningan. Galih tersenyum kecil. "Ya, mau bagaimana lagi? Baru 2 hari di sini, kami harus balik lagi ke kampung." Rasanya syok banget. "Baru 2 hari di sini, kami harus kehilangan anak yang lagi lucu-lucunya," jawabnya. Wajahnya sedikit murung, tetapi tidak ada kesan yang terlalu mendalam. Tapi kami sadar, tidak baik terus larut dalam kesedihan. "Hidup harus terus berjalan," sambung Lina dengan nada lembut. "Sekarang kami hanya ingin membangun kembali kehidupan yang lebih baik." Obrolan kami malam itu berlangsung santai, meskipun ada sedikit keseriusan di sela-sela percakapan. Galih sempat mengutarakan keinginannya untuk berinvestasi di bengkelku. Aku menolak secara halus, dengan alasan tidak ingin terlibat dalam hutang atau tanggung jawab tambahan yang bisa membebani. Dalam suasana yang masih hangat, aku menawarkan teh yang sudah aku sajikan. "Daripada ngobrol terus, diminum tehnya," ujarku sambil tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Galih dan Lina akhirnya meminum teh yang telah aku campur dengan air bidara. Setelah beberapa waktu, mereka pamit untuk pulang ke rumah. Malam sudah larut, hampir pukul 1 dini hari, ketika aku mendengar suara ribut dari arah rumah mereka. Awalnya,
aku mengira hanya perdebatan biasa. Namun, suara itu kian memuncak, disertai bunyi perabotan yang pecah. Dari jendela rumahku, aku melihat mereka keluar tergesa-gesa, masuk ke dalam mobil, dan pergi entah kemana. Anehnya, setelah mereka pergi, suara ribut itu tidak serta-merta hilang. Suara tersebut justru masih terdengar, seolah ada keributan yang masih berlangsung di dalam rumah mereka. Hal ini membuatku semakin curiga. Aku memutuskan naik ke lantai atas rumahku untuk melihat lebih jelas apa yang sedang terjadi. Dari sana, meskipun suara itu jelas terdengar, aku tidak melihat apa-apa yang mencurigakan. Ketika aku masih mencoba mencari tahu, tiba-tiba aku melihat Pak Haji, pemilik kontrakan, memasuki rumah Gali. Dia tampak tergesa-gesa, membawa sesuatu yang terbungkus kain putih. Begitu Pak Haji masuk, suara ribut itu mendadak lenyap, hanya untuk digantikan dengan suara senandung aneh. Suara itu seperti nyanyian lembut, mirip seorang nenek yang sedang meninabobokan cucunya. Ada sesuatu yang sangat tidak wajar. Aku kembali ke kamar, khawatir Imas akan ketakutan jika aku meninggalkannya terlalu lama. Benar saja, aku mendapati istriku duduk memeluk perutnya dengan wajah ketakutan. "Itu suara apa, Kang?" tanyanya dengan nada gemetar. Aku mencoba menenangkannya. "Sudah, jangan dipikirkan. Kita zikir saja sampai tenang," ujarku sambil mengajaknya membaca doa bersama, hingga akhirnya kami terlelap. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pagi harinya, aku terbangun oleh kejadian yang membuatku panik. Imas mengalami pendarahan. Aku segera membawanya ke bidan untuk memastikan keadaan istriku dan kandungannya. Rasa cemas terus menghantui sepanjang perjalanan. Syukurlah, bidan mengatakan bahwa kandungannya masih aman. Hanya saja dia mengingatkan bahwa Imas harus banyak beristirahat dan menghindari stres. Saat tiba di rumah, aku dikejutkan dengan kehadiran Ustadz Hasan yang berdiri di halaman rumah, mengamati setiap sudut pekarangan. Aku menyapa dan meminta izin untuk mengantar Imas ke kamar lebih dulu. Setelah itu, aku kembali menemui Ustadz yang tampaknya sedang mencari sesuatu. Dia memintaku membantu mencari barang mencurigakan yang mungkin bukan milikku. Bersama-sama, kami mulai memeriksa setiap sudut rumah dan bengkel. Ketika aku memindahkan lemari tempat menyimpan spare part, aku menemukan sebuah bungkusan kain putih kecil, seukuran kotak rokok. Aku menunjukkan benda itu kepada Ustadz Hasan, dan beliau memintaku membukanya. Belum sempat aku melakukannya, Uni, tetangga kami, muncul dan ikut bergabung. Saat bungkusan itu dibuka, kami mendapati isinya berupa seikat ijuk dan sehelai kulit kering, menyerupai kulit hewan. Namun, Ustadz Hasan dengan wajah serius berkata, "Ini bukan kulit hewan. Ini kulit kepala manusia, kemungkinan besar kepala bayi, dan ini potongan rambut jenglot." Pernyataan itu membuat kami semua bergidik. Uni bahkan terpaksa menutup mulutnya, agar tidak menjerit. Ustadz Hasan menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari praktik ilmu hitam, digunakan sebagai sarana penglaris atau ajian pesugihan. Lebih mengejutkan lagi, dia mengatakan bahwa benda ini kemungkinan besar ditujukan untuk mencelakai anakku yang belum lahir. Aku hanya bisa terpaku mendengar penjelasannya. Amarah bercampur rasa takut membuncah dalam diriku. Ustadz Hasan mengatakan bahwa pelakunya kemungkinan besar adalah Galih, Lina, dan Pak Haji. Dia juga memperingatkan bahwa istriku sedang dalam bahaya besar, dan upaya ini dirancang untuk membuat Imas melahirkan sebelum waktunya. "Kamu harus bersiap, mereka hanya punya waktu 4 hari untuk menyelesaikan ini. Kita harus bertindak," ujar Ustadz Hasan sebelum pamit untuk melakukan ritual pembersihan. Malamnya, aku mendengar teriakan dari arah rumah Pak Haji. Yanti anaknya datang berlari menghampiriku, menangis sambil memohon bantuan. "Kang, tolongin bapak saya, bapak kejang-kejang tidak tahu kenapa," katanya dengan napas tersengal. Bersama beberapa tetangga, kami bergegas ke rumah Pak Haji. Di sana, aku melihat tubuh Pak Haji terbaring di lantai, menggeliat kesakitan. Matanya terpejam, dan dari mulutnya keluar teriakan, "Ampun, panas, sakit." Suasana semakin mencekam, dan aku tahu malam ini adalah awal dari pertarungan yang sebenarnya. Aku dan warga hanya bisa terdiam, memandangi Pak Haji yang terus berguling-guling di lantai. Tangannya mencakar wajahnya sendiri, hingga luka-luka menganga memenuhi kulitnya. Terlihat seperti seseorang yang benar-benar terbakar oleh rasa sakit yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Jeritannya yang memilukan membuat bulu kuduk meremang, sementara sebagian dari kami hanya bisa mematung.
Tak tahu harus berbuat apa. Aku segera memutuskan untuk meninggalkan kerumunan dan berkata kepada Uni, "Tolong temani Imas di rumah ya. Saya mau ke rumah Ustadz Hasan." Uni mengangguk tanpa banyak tanya, lalu bergegas ke rumahku. Setelah memastikan Imas tidak sendirian, aku segera mengambil motor dan melaju ke rumah Ustadz Hasan, berharap mendapatkan penjelasan atau bantuan untuk situasi mencekam ini. Sesampainya di sana, aku melihat Ustadz Hasan sedang berdiri di dekat sebuah drum yang mengeluarkan asap tebal. Bau anyir menyengat memenuhi udara, membuat perutku mual. Rupanya, beliau sedang membakar bungkusan kain putih yang tadi aku temukan di rumah. Tanpa menoleh, Ustadz Hasan langsung bertanya, "Bagaimana reaksinya?" Nada bicaranya tenang, namun penuh wibawa. "Pak Haji, seperti dibakar hidup-hidup," jawabku dengan suara bergetar. Wajah Ustadz Hasan tetap datar. Dia hanya mengangguk pelan, seperti sudah memprediksi apa yang akan terjadi. "Bapak tidak akan menunggu sampai 4 hari ke depan. Semua ini harus selesai hari ini juga. Tapi sayangnya, kedua temanmu sepertinya tidak akan pernah kembali," katanya, tanpa menghentikan pembakaran. Aku mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Maksudnya Galih dan Lina?" Tatapan tajam Ustadz Hasan membuatku sedikit gentar. "Ya, setelah Bapak membakar benda ini, Darmi dan Gondo, makhluk yang dipanggil mereka, akan kehilangan target utamanya, yaitu anakmu. Dan sebagai gantinya, mereka akan menuntut nyawa dari orang yang memanggilnya. Itu adalah harga yang harus mereka bayar dalam perjanjian dengan iblis." Mendengar penjelasan itu, perasaanku bercampur aduk. Ada kelegaan karena keluargaku selamat, tapi juga ketakutan membayangkan nasib Galih dan Lina yang harus membayar mahal atas perbuatan mereka. "Jadi, apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak Ustadz?" Tanyaku mencoba menenangkan pikiranku. "Jagalah ibadahmu seperti biasa. Kamu sudah berada di jalur yang benar. Jangan takut dan tetap percaya bahwa Allah akan melindungimu," jawab Ustadz Hasan sambil tersenyum tipis. Sebelum aku pergi, dia menambahkan, "Malam ini, kamu bantu Bapak untuk menyelesaikan semuanya di rumah kontrakan temanmu itu. Sekarang pulanglah, istrimu menunggumu." Aku meninggalkan rumah Ustadz Hasan dengan pikiran yang masih dipenuhi berbagai pertanyaan. Dalam perjalanan pulang, aku mencoba menenangkan diri, meskipun bayangan wajah Galih, Lina, dan bahkan Pak Haji terus menghantui benakku. Sesampainya di rumah, aku melihat Imas sedang duduk bersama Uni di bengkel. Mereka terlihat berbicara pelan, namun wajah Imas sedikit lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Aku sempat melirik ke arah rumah Pak Haji yang masih ramai dengan kerumunan warga. Samar-samar terdengar suara Pak Haji berteriak-teriak, seperti memarahi seseorang yang tidak terlihat. Ketika aku bertanya pada Uni, dia menghela napas panjang. "Sepertinya benar, Pak Haji sudah tidak waras," jawabnya pelan. Setelah Uni pamit, aku memastikan Imas kembali ke kamar untuk beristirahat. Saat itu, Yanti, anak Pak Haji, menghampiriku dengan wajah lelah. Dia menyerahkan kunci rumah Galih padaku dan berkata, "Kang, ini kunci rumah Galih. Kalau mereka pulang, tolong bantu mereka, ya." Aku menerima kunci itu dengan perasaan tidak menentu, lalu bertanya, "Teh Yanti, mau kemana sekarang?" "Mau bawa Bapak ke rumah sakit," jawabnya singkat sebelum pergi. Aku menyimpan kunci itu di saku celanaku dengan hati yang berdebar. Artinya malam ini, aku dan Ustadz Hasan akan masuk ke rumah Galih tanpa hambatan. Setelah menunaikan sholat Isya, Ustadz Hasan tiba dengan wajah serius yang tidak biasa. Aku memutuskan untuk menitipkan Imas ke rumah Uni. Aku tidak ingin Imas sendirian di rumah, terutama jika aku dan Ustadz Hasan membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Setelah memastikan Imas aman, aku bergegas menemani Ustadz Hasan menuju rumah Galih. Setibanya di sana, kami langsung menuju ruangan belakang, tempat yang selama ini menyimpan misteri paling mencekam. Ustadz Hasan menghentikan langkahnya sejenak di depan pintu gudang dan menatapku dengan tajam. "Abdi, apapun yang akan kita temukan di dalam, kamu harus siap. Jangan biarkan rasa takut menguasai akalmu," katanya dengan suara tegas. Aku mengangguk, meski hatiku masih diliputi keraguan. Bau busuk menyergap hidungku begitu pintu gudang itu terbuka. Aromanya begitu menyengat hingga membuatku hampir muntah. Aku menutup hidung dengan tangan, tetapi itu tidak cukup untuk menghalau bau menjijikan yang menguar dari tumpukan bangkai ayam hitam dan kepala kambing yang sudah membusuk dikerumuni belatung. Namun, Ustadz Hasan tampak tenang. Ia memeriksa setiap sudut ruangan,
seperti sedang mencari sesuatu yang lebih penting daripada bau busuk atau pemandangan menjijikkan itu. Aku mencoba menahan rasa mual sambil memperhatikan gerak-geriknya. "Pak Ustadz, kita sedang mencari apa?" tanyaku dengan suara bergetar, mencoba mengalihkan pikiranku dari rasa mual yang terus mendera. Ustadz Hasan menoleh sebentar, lalu kembali mengamati rak kayu di sudut ruangan. "Kamu akan melihat sesuatu yang melampaui batas kekejaman manusia. Ini adalah bukti bagaimana manusia bisa lebih kejam daripada iblis," jawabnya sambil menunjuk sebuah bungkusan kain putih di atas nampan kayu tua. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diriku. Dengan tangan gemetar, aku mengambil bungkusan itu dan mulai membukanya perlahan. Di dalamnya, aku menemukan sesuatu yang membuat tubuhku kaku. Gumpalan daging berwarna merah kecoklatan yang sudah mengering, dengan bau amis yang menyengat, terbungkus rapi dalam kain itu. "Apa ini, Pak Ustadz?" tanyaku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ustadz Hasan mengambil bungkusan itu dariku, matanya memancarkan kesedihan yang dalam. "Ini adalah jasad Arin," katanya lirih. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadaku. Aku limbung, nyaris tidak mampu menopang tubuhku sendiri. Jenazah Arin tidak pernah dimakamkan. Lanjutnya, dia dibawa ke sungai, dibungkus kain, lalu dipukul-pukul di atas batu sungai, dicuci, dipukulkan lagi, hingga menjadi sebesar ini. Suaranya penuh duka, menggambarkan betapa kejamnya perlakuan yang diterima anak kecil tak berdosa itu. Aku memandang bungkusan itu dengan air mata yang mulai menggenang. Rasanya dadaku sesak, dipenuhi penyesalan dan amarah. Ya Allah, jika saja aku yang merawat Arin, aku pasti akan menjaganya, menyayanginya sebaik mungkin. Gumamku dalam hati. Air mataku mengalir deras saat bayangan tawa gadis kecil itu melintas di pikiranku. Tawa yang kini tinggal kenangan. Aku dan Ustadz Hasan berdoa bersama di dalam ruangan itu. Aku memejamkan mata, membayangkan Arin berada di tempat yang lebih baik, jauh dari segala kekejaman dunia. "Arin, semoga kamu bahagia di alam sana," ucapku lirih, lebih kepada diriku sendiri daripada kepada siapapun. Aku dan Ustadz Hasan berdoa bersama di dalam ruangan itu. Aku memejamkan mata, membayangkan Arin berada di tempat yang lebih baik, jauh dari segala kekejaman dunia. "Arin, semoga kamu bahagia di alam sana," ucapku lirih. Saat kami hendak meninggalkan ruangan itu, aku merasa ada sentuhan lembut di ibu jariku, seperti tangan kecil yang memegang erat. Anehnya, aku tidak merasa takut. Sebaliknya, rasa hangat menyelimuti hatiku. "Apakah itu kamu, Arin?" Ustadz Hasan yang berjalan di depanku menoleh, memberikan senyuman kecil, lalu mengajakku keluar dari rumah itu. 2 bulan berlalu setelah kejadian itu. Kabar tentang Galih akhirnya terdengar. Mobilnya ditemukan di sebuah hutan 80 km dari kota ini, dalam keadaan hangus terbakar. Namun tubuh Galih maupun Lina tidak ditemukan. Hingga kini keberadaan mereka masih menjadi misteri. Sementara itu Pak Haji yang dahulu begitu disegani, kini tinggal di daerah pelosok selatan. Kabarnya, dia kehilangan kewarasannya. Menurut cerita Ustadz Hasan, Pak Haji adalah teman masa mudanya saat mondok di pesantren. Sayangnya ambisi Pak Haji untuk menjadi kaya telah mengalahkan nilai-nilai agama yang dulu mereka pelajari bersama. Baiklah, sekian dulu kisah kami kali ini. Terima kasih untuk Fauzan buat cerita yang dibagikan, cerita yang menarik. Semoga bisa diambil hikmah dari cerita ini, walaupun bukan kisah nyata. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah, nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan, nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini, dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini, terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk